Halo Foodpreneur di Indonesia, perkenalkan saya Gito Wahyudi, saya CFO Foodies. Di sesi kali ini saya mencoba menjawab seluruh pertanyaan yang Anda telah sampaikan. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apa contoh bisnis yang bisa dibantu oleh startup akselerator? Nah, bicara masalah jenis bisnis apa sih yang bisa dibantu startup akselerator, sebenarnya tidak ada batasan, dan memang startup akselerator ini adalah istilah yang ngetren pada saat industri IT startup ini berkembang. Karena biasanya IT startup mau mengembangkan usahanya itu mereka bingung mau mulai dari mana, karena biasanya di situ dibutuhkan resources yang cukup besar, dari mulai pengetahuan pengembangan bisnis sampai pendanaan yang juga nggak nilainya kecil lah, cukup besar. Nah, kalau bicara jenis bisnis atau bisnis macam apa sih yang bisa dibantu oleh startup akselerator, ini tidak ada batasan sih. Mau industrinya kuliner, mau industrinya fashion, mau industrinya IT, mau industri mungkin pertanian, perikanan, tidak ada, tergantung konsentrasi si startup akselerator ini. Jadi artinya kalau Anda bisnis kuliner ya jangan datengin IT startup akselerator, tentunya nggak relevan sama industri yang mereka mau bantu. Jadi kalau Anda bisnisnya kuliner, bisnis restoran, Anda cari food accelerator, food startup accelerator. Nah, biasanya jenis bisnis atau bisnis macam apa yang mau dibantu atau bisa dibantu startup accelerator itu adalah yang memiliki visi dan ide ini cukup menjanjikan. Jadi mereka juga lihat-lihat, contoh misalnya, saya mah mau buka gorengan, ya pokoknya laku sehari 1 juta rupiah gitu ya. Belum tentu bisnis kayak gini menarik startup akselerator untuk bantu. Kenapa? Karena visinya cuma sekedar buka gorengan cari keuntungan. Nah, makanya tadi saya sampaikan bagaimana Anda bisa mendekati startup akselerator. Nah, justru bagaimana rencana bisnis Anda ini bisa menarik startup akselerator untuk bantu Anda. Jadi tentunya nggak asal pilih mereka juga, karena mereka punya resource dan waktu yang cukup terbatas. Jadi nggak semua pengusaha bisa dibantu oleh startup akselerator. Artinya mereka biasanya pilih-pilih jenis bisnis mana yang memiliki potensi pengembangan cukup besar atau punya pengembangan yang cukup cerah. Jadi bukan justru dari jenis bisnisnya, tapi dari potensi pengembangan usahanya. Nah, kalau Anda punya ide dan cukup komprehensif, kira-kira strategi berapa tahun mendatang akan berkembang seperti apa, dan realistis, biasanya juga harus realistis. Kadang tidak banyak, maksudnya banyak juga para pengusaha yang punya ide tapi tidak realistis gitu. Misalnya saya mau punya 1000 outlet di seluruh Indonesia, tapi ternyata idenya tidak cukup real lah untuk di eksekusi. Nah, hal-hal kayak gini biasanya mereka akan lakukan validasi di awal. Jadi kalau tadi bertanya kira-kira bisnis macam apa, justru bisnis yang berpotensi besar lah yang biasanya startup akselerator akan berminat untuk membantu. Jadi bukan jenis bisnisnya, bisa aja tadi dagang gorengan, tapi ternyata strategi Anda menarik nih. Entah gorengannya ternyata itu di franchise-in dan memang sudah ada buktinya Anda mengembangkan beberapa outlet di situ dan ternyata terlihat cukup besar pertumbuhannya, ya startup akselerator tentunya akan tertarik. Jadi bukan jenis bisnisnya, justru potensi bisnisnya yang dia akan cari. Terima kasih Foodpreneur di Indonesia. Semoga seluruh penjelasan saya dapat menjawab seluruh pertanyaan yang tadi saya kemukakan. Sampai jumpa di video berikutnya.